Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Turnamen online Challenger Tour sudah selesai. Turnamen ini adalah turnamen online yang berisikan pemain-pemain muda, prodigi. Dan tadi malam adalah partai final antara International Master Christopher Woo Jin Yu, prodigi catur asal Amerika yang masih berusia 15 tahun, dan lawannya Grandmaster Pragnananda, prodigi asal India berusia 16 tahun. Hasil final tadi malam kawan, Pragnananda menang 3-0 atas Christopher Yu ini. Pragnananda pun juara, mendapatkan hadiah sebesar 12.500 US dollar dan mendapatkan kesempatan bermain di seri reguler Chess Champion Tour 2022 nanti. Kita akan ulas satu gamenya kawan, yaitu game pertama mereka. Di sini Pragnananda pegang hitam, Christopher Yu pegang putih, bermain dengan pion E4. Pragnananda membalas dengan sisilan defense pion C5. Dan Christopher Yu melanjutkan dengan kuda F3, kuda C6, dan pion B4. Ini adalah Wings Gambit yang tertunda kawan. Kenapa bisa disebut dengan tertunda? Karena putih tadi memainkan kuda F3 terlebih dahulu. Pada originalnya Wings Gambit, permainan Wings Gambit bisa dimainkan pada posisi seperti ini setelah pion C5, pion B4. Ini adalah Wings Gambit. Biasanya akan seperti ini jika diterima oleh hitam kawan, pion C pukul pion B4 akan dilanjut dengan pion A3. Dan apabila hitam melanjutkan dengan pion B pukul pion A3, nantinya bisa dipukul balik menggunakan kuda ataupun menggunakan gajah. Bahkan ada yang melanjutkan dengan pion D4. Atau pada posisi ini langkah terbaik bagi hitam adalah memainkan pion D5. Dan inilah kawan langkah-langkah yang biasa terjadi dalam permainan Wings Gambit sampai langkah ketiga dan keempat ini. Oke, kita kembali ke permainannya tadi. Setelah pion C5, kuda F3, kuda C6, dan pion B4. Dan ini diterima oleh hitam, kuda pukul pion B4, selanjutnya pion C3, kuda mundur kembali, pion D4, dan pion C pukul pion D4 dipukul balik oleh pion C. Hampir sama kawan, semua tujuan permainan Gambit adalah untuk mendapatkan pengembangan para perwira yang cepat ataupun untuk mendapatkan kontrol petak pusat yang cepat. Di sini hitam membalas dengan pion E6, membuka diagonal petak gelap, dibalas dengan pion D5. Ini adalah langkah blunder sebetulnya. Kenapa langkah pion D5 ini bisa disebut langkah blunder kawan? Karena Pragnananda di langkah berikutnya menyerang beteng dengan menteri F6. Walaupun bisa ditutup dengan pion E5 kawan, putih akan kehilangan pionnya lagi. Pada posisi ini, Christopher Yu merelakan betengnya dipukul oleh menteri hitam. Dia memilih langkah pion dipukul kuda C6. Menteri pun pukul beteng di A1. Selanjutnya, menteri putih bergerak ke B3 untuk melindungi kudanya dan mencoba menjebak menteri hitam. Dan Pragnananda memilih langkah pion B pukul pion C6. Ini juga untuk membuka lajur B kawan, mungkin nanti bisa menggeser betengnya untuk membantu menterinya di lajur B nanti. Dia balas dengan langkah pion E5, menutup diagonal gelap bagi menteri agar tidak bisa kembali ke peta F6. Sekarang Pragnananda memainkan pion A5, di langkah berikutnya menyerang menteri agar menteri hitam ini bisa keluar, dibalas dengan langkah gajah D3, pion A4, menteri bergeser ke C2, beteng hitam B8 memberikan bantuan pick up bagi menterinya. Christopher Yu melanjutkan pengembangan kuda B ke D2, gajah hitam ke B4. Sekarang perwira putih ini kawan mendapatkan double pin dari menteri hitam serta gajah hitam. Oleh karena itu, Christopher Yu memutuskan rokade pendek dan Pragnananda melangkahkan menterinya ke C3. Setelah unggul kualitas perwira dan beberapa pion, sangat logis kawan hitam segera mungkin untuk menukarkan menterinya untuk menyederhanakan bidak-bidak di atas papan dan segera memulai permainan babak endgame. Pertukaran ditolak, menteri mundur ke B1 dan gajah ke peta D6. Dan langkah gajah ke D6 ini merupakan langkah yang salah kawan. Kenapa langkah ini adalah langkah salah? Karena putih akan bisa membalas dengan langkah kuda ke E4. Nantinya akan terjadi pertukaran menteri, kuda putih bisa pukul menteri hitam, beteng pun bisa pukul menteri putih. Ataupun jika menteri hitam ini menghindar kawan, menolak untuk pertukaran menteri, maka kuda putih akan pukul gajah dengan tempo skak nantinya. Dan putih akan menang 1 perwira.
Oleh karena itu pada posisi ini akan memaksa beteng pukul menteri putih dan kuda putih pukul menteri hitam. Dan sekarang coba lihat kawan, dua perwira hitam mendapatkan 2 kali serangan. Beteng diserang oleh kuda dan gajah diserang oleh pion. Jadi inilah yang memaksa beteng pukul gajah di C1, beteng pukul beteng dan gajah hitam mundur ke C7. Dan sekarang komposisi perwira cukup seimbang, walaupun hitam masih mempunyai sepasang gajah dan unggul beberapa pion. Permainan berlanjut, putih melanjutkan dengan langkah kuda ke B5, melakukan pengorbanan sementara. Jika diterima oleh hitam, maka gajah yang ada di C7 pun akan tewas dan beberapa pion di sayap menteri pun ini akan tewas juga oleh putih nantinya. Oleh karena itu pengorbanan kuda di peta B5 ini tidak diterima oleh pion hitam, memilih menggeser rajanya ke D8, memberikan backup bagi gajah gelapnya, dibalas dengan kuda ke D6. Bersiap memberikan ancaman skak garbuan kepada betengnya nanti. Dan diantisipasi dengan langkah kuda ke H6, kuda pukul gajah C8, dipukul balik oleh raja. Selanjutnya beteng naik ke C4, raja hitam bergerak ke B7. Beteng pukul pion A4, beteng hitam bergeser ke A8 menantang pertukaran. Jika beteng bergeser, pion yang ada di belakangnya akan tewas. Memaksa beteng pukul beteng dipukul balik oleh raja. Di langkah ke-24 kita masuk ke permainan endgame gajah plus kuda. Hitam masih unggul 1 pion di sini. Tapi setelah itu gajah pukul pion di H7 dan jumlah pion pun kembali setara. Pion F6 lanjut hitam menantang pion putih, tantangan diterima, dipukul balik oleh pion G. Nah sekarang bedanya kawan, hitam hanya mempunyai 1 kumpulan pion atau 1 pulau pion, sedangkan putih mempunyai 2 pulau pion, yaitu 3 pion di sayap raja dan 1 pion terpisah di sisi kiri papan. Tentu kawan-kawan harus menghindari mempunyai pion yang terpisah seperti ini. Pion-pion seperti ini sangat mudah untuk diserang oleh lawan. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Putih melanjutkan gajah C2, raja hitam ke B7, pion H3, pion C5, pion G4, gajah ke F4. Langkah pion maju ke peta D5 ini juga bagus dimainkan oleh hitam kawan, tapi Pragnananda memilih gajah ke F4. Selanjutnya adalah kuda ke E1, pion D5, kuda ke G2 menyerang gajah, gajah ke C1. Sekarang pion F4 untuk mendapatkan atau menghentikan pion-pion hitam ini yang mungkin didorong maju ke depan, dibalas dengan pion C4. Dan coba perhatikan sejenak kawan permainan hitam saat menempatkan pion-pionnya di peta terang seperti ini. Ini bermaksud kawan agar diagonal gelapnya tetap terbuka bagi gajah gelapnya ini. Di sisi yang lain untuk membatasi pergerakan gajah peta terang putih, agar gajah peta terang putih ini tidak mempunyai diagonal yang terbuka. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Putih melanjutkan menggeser raja ke F2, raja hitam ke C6, raja putih E2. Sekarang pion E5 menantang pion putih, tantangan ditolak. Putih memainkan pion G5, merupakan langkah blunder. Sebaiknya pion F pukul pion E5 bisa dimainkan oleh putih. Setelah dipukul balik, putih juga mempunyai pion bebas di sisi kanan papan kawan. Dan hitam juga mempunyai 3 pion bebas di lajur pusat. Jika dilanjut mungkin jadi seperti raja D1, gajah akan ke G5, pion H4. Mungkin jika hitam berani kawan pukul pion ini dan akan mendapatkan 2 pion bebas di sayap raja. Dan dengan komposisi seperti ini, kemungkinan permainan akan berakhir remis. Tapi pada posisi seperti tadi, putih memainkan pion G5 dan pion F pukul pion G5, putih memukul pion E. Jika memukul pion G tadi kawan, gajah nanti bisa pukul balik pion putih ini. Jadi putih memilih pukul pion E, sekarang pion D4, berencana melakukan skak garbuan bagi perwira putih, dibalas dengan pion A4. Sekarang raja bergerak ke D5. Pragnananda tidak berani memutuskan untuk melakukan skak garbuan kawan, karena nanti 2 pionnya pun akan habis. Dan dengan komposisi seperti ini, permainan masih cukup berimbang, dan jika kedua pemain tidak melakukan kesalahan, kemungkinan permainan akan berakhir remis. Mungkin karena itulah Pragnananda pada posisi ini merasa dirinya unggul. Dia tidak melakukan skak garbuan, hanya memainkan rajanya ke D5. Pion A5, gajah ke A3, pion A6,
Gajah C5 menghentikan laju pion kawan yang ingin didorong maju ke depan. Sekarang kuda putih ke E1. Kuda hitam ke F7 menyerang pion. Gajah ke H7 dan kuda pukul pion. Gajah ke G8 skak. Raja bergeser ke E4. Sebetulnya kawan, sejak langkah 25 tadi, kedua pemain sudah berada dalam tekanan waktu. Dan tentu saja dengan kondisi seperti ini, banyak sekali sebetulnya langkah-langkah yang tidak akurat. Tapi admin tidak sebutkan satu persatu kawan agar tidak terlalu panjang juga videonya. Dan pada posisi ini, putih melanjutkan dengan langkah gajah ke H7 skak, raja ke F4, gajah ke G8, raja ke G3, gajah ke E6 melindungi pion, dibalas gajah ke B6. Raja putih ke D1, raja hitam ke F2, kuda putih C2, dibalas pion D3 mengancam kuda, kuda ke B4, sekarang gajah mundur ke A7, dan raja putih ke D2. Gajah hitam ke E3 skak, raja ke C3, sekarang pion D2 segera ingin promosi, dibalas dengan gajah ke G4 mengontrol peta D1, kuda pukul gajah, pion didorong maju ke A7 ingin segera promosi, pion hitam promosi, pion putih promosi, tapi putih kalah cepat kawan karena menteri hitam akan ke D4 skak, raja ke C2, menteri ke D2 skak, raja ke B1 dan menteri pukul kuda B4 skak. Di sini kawan, di langkah ke-55 Christopher Yu menyerah karena ancamannya adalah dua langkah lagi akan skak mat, raja ke A1, gajah akan ke D4 skak, raja ke peta A2, menteri ke B3 atau ke B2 skak mat. Itulah kawan permainan para prodigi muda. Semoga permainan mereka bisa menghibur kalian di pagi ini dan memberikan motivasi bagi kalian yang masih muda saat ini untuk terus berjuang, untuk terus belajar, dan untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam permainan catur. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.